Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya akan memaparkan terkait dengan strategi pembelajaran pada agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Wiwicaksono. Saya adalah Widya Iswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung. Ketahui bersama bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2019, tepatnya di Pasal 3, disebutkan dengan PKA bertujuan untuk mengembangkan kompetensi peserta dalam memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan administrator. Kita ketahui bersama juga bahwa tujuan pelatihan secara umum adalah meningkatkan kompetensi terkait dengan sikap, attitude, terkait dengan pengetahuan atau knowledge, dan terkait dengan keterampilan atau skill. Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana kompetensi yang dibangun pada pelatihan kepemimpinan administrator ini. Kita ketahui bersama bahwa PKA dikembangkan untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan manajemen kinerja. Kepemimpinan manajemen kinerja, di mana di dalamnya merupakan kepemimpinan atau kompetensi manajerial bagi pejabat administrator. Kemudian terkait dengan akuntabilitas yang diharapkan adalah kemampuan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan dengan baik dan efisien sesuai dengan standar operasional prosedur dan terenggaranya peningkatan kinerja secara berkesinambungan. Dalam pelatihan kepemimpinan administrator dapat kita ketahui bersama pada agenda 3 ada 7 mata pelatihan, yaitu akuntabilitas kinerja, manajemen kinerja, standar kinerja pelayanan, hubungan kelembagaan, organisasi digital, manajemen keuangan atau manajemen penganggaran, serta manajemen risiko. Bapak Ibu, terkait dengan 7 mata pelatihan di agenda 3 dapat kita kelompokkan karena terkait keterkaitan yang sangat erat, yaitu kelompok pertama dengan 3 mata pelatihan terdiri dari akuntabilitas kinerja, manajemen kinerja, dan standar kinerja pelayanan. Sedangkan kelompok 2 meliputi hubungan kelembagaan dan organisasi digital. Sedangkan kelompok 3 meliputi manajemen keuangan atau manajemen penganggaran dan manajemen risiko. Apa kompetensi yang ingin dikembangkan dalam masing-masing mata pelajaran, mata pelatihan? Ada 7 mata pelatihan. Yang pertama, akuntabilitas kinerja. Kompetensi yang diharapkan adalah mampu melaksanakan sistem akuntabilitas dan membangun budaya akuntabilitas. Kemudian terkait dengan mata pelatihan hubungan kelembagaan, kompetensinya adalah membangun hubungan kelembagaan sesuai kedudukan dan tugasnya. Untuk organisasi digital, diharapkan kompetensi adalah menerapkan digital government. Terkait manajemen kinerja, kompetensi adalah melaksanakan sistem manajemen kinerja dan membangun budaya kinerja. Terkait dengan standar kinerja pelayanan, kompetensinya adalah mengembangkan dan menerapkan standar kinerja pelayanan. Kemudian terkait dengan manajemen penganggaran atau manajemen keuangan, kompetensinya adalah menerapkan manajemen penganggaran secara efektif dan efisien. Sedangkan yang terakhir, mata pelatihan manajemen risiko, kompetensi adalah melaksanakan SPIP dan mengembangkan budaya strategi pembelajaran terkait dengan distance learning. Bapak Ibu, untuk kegiatan ini akan dilaksanakan selama 4 hari pembelajaran, terdiri dari sinkronus 9 JP dan asinkronus 20 JP. Di mana dalam pelaksanaannya, peserta akan diberikan tugas individu dan tugas kelompok. Tugas individu diarahkan agar peserta mampu menyusun strategi peningkatan kinerja organisasi, kemudian dengan tugas kelompok diarahkan agar peserta mampu menyusun strategi untuk meningkatkan kinerja organisasi yang berorientasi pada manajemen kinerja yang berkualitas dan memitigasi risiko kinerja serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi, komunikasi, dan informasi. Sebagai langkah pikir penugasan asinkronus dengan fokus penguatan kompetensi per kelompok mata pelatihan secara bertahap. Bapak Ibu, kita stay bersama tadi, kita ada 3 kelompok mata pelatihan.
Dalam agenda 3, di hari pertama kita akan fokus pada memperkuat kompetensi strategi meningkatkan kinerja organisasi. Kemudian di hari pertama, tugas individunya adalah analisis dan formulasi strategi peningkatan kinerja instansi, dan tugas kelompoknya adalah penguatan dengan analisis kasus kinerja instansi lain. Kemudian di hari kedua, memperkuat kompetensi membangun kerjasama dan melakukan teknologi digital. Tugas individu adalah analisis formulasi kerjasama kelembagaan instansi masing-masing, dan tugas kelompoknya adalah penguatan dengan analisis kasus kerjasama kelembagaan. Bapak Ibu, bagaimana dengan hari ketiga? Hari ketiga adalah memperkuat kompetensi pengelolaan sumber daya, terutama anggaran dan kompetensi, mitigasi dan membangun budaya risiko. Tugasnya apa? Tugas individu adalah analisis penganggaran dan risiko di instansi masing-masing. Sedangkan tugas kelompok penguatan dengan benchmarking virtual pada instansi lain. Demikian untuk hari ketiga. Kemudian hari keempat atau hari terakhir dalam blended learning ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi mengintegrasikan berbagai strategi dalam desain sistem. Tugas individunya adalah desain integrasi strategi dengan pemanfaatan teknologi digital. Sedangkan tugas kelompok integrasi pemikiran dalam membangun aturan teknis peningkatan kinerja. 3. Seperti tadi dijelaskan ada 4 hari di slide sebelumnya. Hari pertama diawali dari overview kegiatan agenda 3 dengan agenda 1, 2, dan 4. Kemudian overview mata pelajaran kelompok 1 yang terdiri dari manajemen kinerja, akuntabilitas, kinerja, dan standar kinerja. Kemudian dalam pembahasan makalah diberikan dari salah satu peserta yang telah disusun pada saat belajar mandiri. Kemudian terakhir adalah penjelasan penugasan hari pertama. Bapak Ibu, sinkronis ini dilaksanakan selama 3 jam pelajaran, sedangkan untuk asinkronis dalam bentuk penugasan 2 jam pelajaran untuk individu dan tugas kelompok dalam 3 jam pelajaran. Kemudian di hari kedua, detailnya, atau di hari ke-17, kita ketahui bersama kegiatannya adalah pertama adalah presentasi dari hari pertama kemarin. Kemudian kita bisa memaparkan, peserta memaparkan tugas individu dan juga tugas kelompok. Nanti kita berikan feedback di akhir. Kemudian berikutnya adalah overview pelatihan di hari kedua terkait dengan hubungan kelembagaan dan organisasi digital. Selanjutnya di akhir dijelaskan apa penugasan di hari kedua ini. Ini dilaksanakan selama 2 jam pelajaran, kemudian dalam bentuk sinkronus, kemudian penugasannya dalam bentuk penugasan individu dan kelompok sebanyak 5 jam pelajaran, untuk individu kurang lebih 2 jam pelajaran, dan untuk kelompok 3 jam pelajaran. Bapak Ibu, untuk hari ketiga atau hari ke-18 dalam pelatihan PKA dilaksanakan presentasi tugas kelompok di hari kemarin, hari kedua. Kemudian bisa membahas makalah dari kelompok, kemudian ada juga makalah dari individu di hari kedua. Kemudian kita berikan feedback dalam pembahasannya. Kemudian yang berikutnya adalah overview mata pelatihan kelompok ketiga, yaitu manajemen keuangan, atau manajemen penganggaran, dan manajemen risiko. Kemudian terakhir, seperti yang sebelum-sebelumnya, kita akan memberikan penjelasan penugasan hari ketiga. Kegiatan ini dilaksanakan dalam waktu 2 jam pelajaran secara sinkronus, kemudian dalam bentuk penugasan asinkronusnya 5 jam pelajaran, untuk individu 2 jam pelajaran, serta untuk tugas kelompok 3 jam pelajaran. Bapak Ibu, bagaimana di hari ke-4 atau hari ke-19? Sinkronus dilakukan selama 2 jam, adalah tetap sama dengan kemarin, presentasi tugas individu di hari ketiga, kemudian juga tugas kelompok, kemudian terakhir adalah pembulatan kurikulum inti agenda 3. Kemudian terakhir kita mendiskusikan rencana pengambilan mata pelatihan penunjang yang akan diambil dan feedback dari fasilitator. Ini dilaksanakan 2 jam pelajaran secara sinkronus, dan penugasannya selama 5 JP, asinkronus untuk individu 3 jam pelajaran dan kelompok 2 jam pelajaran. Bapak Ibu, bagaimana kerangka pikir untuk pembelajaran klasikal?
Belajar klasikal eh, kita merupakan implementasi setiap mata pelatihan pada satu proyek yang dibangun secara kelompok. Tahap pertama atau hari pertama dalam klasikal adalah mendiagnosa, menemukan gagasan, merumuskan program kegiatan, menyusun tahapan kegiatan. Kemudian di hari kedua dalam merancang pemanfaatan teknologi digital dan kerjasama. Proses ketiga, rencanakan pemuatan sumber daya dan mitigasi risiko. Dapat dikatakan kegiatan hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga hampir mirip dengan saat blended, sinkronus di hari-hari waktu itu. Kemudian yang hari keempat adalah bagaimana kita mendukung, memvalidasi, mempraktekkan proses negosiasi, konsultasi, dan komunikasi publik dalam bentuk simulasi implementasi. Ini selama 4 hari tatap muka. Bapak Ibu, bagaimana pembagian waktunya untuk di masing-masing hari? Hari pertama selama 9 JP kita buat dalam 3 sesi. Sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga. Diawali dari perkenalan, ice breaking untuk mencairkan suasana, kemudian overview tentang diagnosis organisasi, strategi inovasi, dan tahapan perubahan dalam rangka peningkatan kerja organisasi. Kemudian di sesi kedua adalah diskusi kelompok, start dibagi dalam 8 kelompok, satu kelompoknya 5 orang, kemudian mendiskusikan dengan tema terkait dengan peningkatan kinerja organisasi pabrik untuk didiskusikan. Kemudian nantinya di sesi ketiga akan presentasi kelompok dan kita hari kedua sama dengan hari pertama selama 9 jam pelajaran kita bagi tetap dengan 3 sesi, sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Yang pertama adalah overview strategi kerjasama kelembagaan dan penguatan teknologi digital dalam rangka peningkatan kerja organisasi. Kemudian di sesi kedua tetap menggunakan metode diskusi kelompok untuk merancang pemanfaatan teknologi digital dan membuat skema kerjasama kelembagaan. Kemudian di sesi ketiga adalah presentasi hasil diskusi dan program feedback. Ini untuk hari ke hanya 6 JP, jam pelajaran, yaitu overview strategi optimasi sumber daya dan strategi mitigasi risiko dalam rangka peningkatan kerja organisasi. Kemudian sesi kedua melanjutkan diskusi, kemudian diakhiri dengan presentasi dan program feedback. Bapak Ibu, bagaimana di hari terakhir, hari keempat untuk klasikal? Klasikal di hari keempat kita menggunakan waktu 9 jam pelajaran, yaitu sesi dibagi tetap sama bagi 3 sesi, yaitu sesi pertama menyusun skenario untuk role play implementasi peningkatan kerja kinerja organisasi. Kemudian di sesi kedua mempraktikkan role play peningkatan kerja organisasi, dan sesi ketiga melanjutkan dari sesi kedua mempraktikkan role play dan berikan feedback dan penutup. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.